Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Penuh dengan sukacita surga ada di tempat ini. Mari kita menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Kita satukan hati dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Buat anugerah dan buat karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini Tuhan untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah dengan setiap hati yang penuh dengan sukacita, mengangkat setiap pujian di hadapan Tuhan. Dan Allah Roh Kudus boleh bekerja dan tiada pun satu pun orang yang terlewatkan untuk menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Kami buka hati kami Tuhan, kami menyambut Engkau dengan penuh ucapan syukur. Dan kami mau menikmati Roh Kudus bekerja melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati Tuhan. Kerinduanku datang padamu. Ku cinta Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Angkat suaramu. Kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia mawar syarah, ku cinta. Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku.
Raja kami, Kau Raja kami Tuhan. Shalom, puji Tuhan, anak-anak muda. Di tempat kita, saudara anak muda, kita sebut dengan singkatan YES. Supaya diingat bahwa untuk Tuhan, yes. Melayani, yes. Kita sungguh-sungguh, yes. Di akhir zaman kita menjadi pelayan Tuhan, yes. Kita diberkati, yes. Kita dipakai, yes. Sehingga yes itu menjadi satu yang memberikan semangat, ya. Tidak pernah mundur. Dan yes itu singkatan dari, saudara boleh suka young people. Evangelism, special service. Young people itu Y-nya, E-nya evangelism. Double S-nya itu special service. Juga bisa youth, juga bisa. Dan kita juga ada yang namanya Yes Pro. Artinya, saudara, young people, evangelism, special service, itu ditambah kata-kata pro itu profesional. Berarti saudara kita itu dari mendekati remaja mau dewasa itu bisa masuk di yes. Dan yes bisa masuk juga di yes profesional. Siapa di yes profesional itu? Yaitu bisa anak SMA yang sudah dewasa mau maju. Juga anak-anak mahasiswa, orang yang kerja, keluarga muda. Itu termasuk semuanya. Dan kita mulai hari ini, saudara kita ada ibadah yes yang akan ditayangkan. Sehingga anak-anak muda dimanapun juga sesuai dengan kitab Yoel yang mengatakan bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya. Sehingga anak-anak muda, taruna-taruna muda akan mendapatkan mimpi dipakai dan Tuhan mencurahkan rohnya yang luar biasa. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan atas hari ini. Biar anak-anak muda, Tuhan profesional muda, keluarga muda, semua yang siap dipakai Tuhan. Karena regenerasi, karena Tuhan Engkau memilih mereka untuk menjadi generasi terakhir, yaitu untuk menyambut dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Menyambut Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Engkau memberi kekuatan, hikmat, marifat. Engkau memberkati, juga memberikan hati mereka, supaya mereka komitmen, disiplin, mereka tangguh, sabar, rendah hati, ramah. Tuhan, supaya ketika ada gesekan mereka tetap kuat. Kesatuan, kesetiaan, ketaatan perlu di dalam hidup mereka. Sehingga mereka melayani dalam pengabdian sesuai dengan yaitu 5 prinsip yang ada di gereja kita. Yaitu Tuhan, kami supaya mereka kembali kepada ajaran Yesus. Mereka memiliki karakter Yesus, misi, pemuritan atau regenerasi. Dan juga ada diakonia. Di dalam nama Yesus Kau memberkati mereka. Engkau memakai, melindungi, memagari mereka. Engkau memberikan hati kepada mereka. Supaya mereka mempunyai hati seperti Tuhan. Sehingga mereka tidak mudah tergoda. Tidak mudah kecewa, kepahitan, sakit hati, dendam. Tidak mudah iri hati, dan mereka tidak mudah tersinggung, tapi mereka mudah memaafkan, mudah mengerti, mudah menerima karena masih muda. Biar roh Tuhan, roh hikmat dan kebijaksanaan ada pada mereka. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktunya anak muda bangkit. Dalam masa pandemi ini kita tahu saudara, ada 3 yang pernah kita umumkan resolusi daripada BES, yaitu lebih baik, amat baik, sangat baik. Bagaimana caranya? Kok sekarang bulan 9 tambah parah. Bulan 8, bulan 7 begitu parah sekali. Apa itu saudara? Karena kita mendapatkan materi, kita mendapatkan firman Tuhan, yaitu melalui YouTube hampir setiap hari. Ada doa pagi, doa malam, ada teologi, ada worship night, juga ada yang namanya gospel and prayer, ibadah, bestok. Juga sekarang muncul, yaitu namanya acara Kawula Anak Muda yang dipakai Tuhan. Juga ada namanya Bikos Base Care atau BBC, yaitu diakonia untuk pelayanan orang-orang yang mengalami bencana, kelaparan, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan terakhir dipakai untuk membantu orang yang terkena COVID. Nah, inilah sekarang anak-anak muda. Kita memberikan waktu pada hari Sabtu di YouTube. Saat ini kita waktunya bangkit. Supaya anak-anak muda di pedalaman, di kota-kota besar, kota kecil, di luar negeri yang disebut anak muda, melihat gerakan anak muda ini yang luar biasa. Bukan hanya pembicara anak muda saja, tetapi anak-anak muda mulai bergerak mendapatkan message dari Tuhan. Terus kita juga melihat bahwa temanya juga dikatakan kemuliaan-kemuliaan. Dari kerajaan kemuliaan, kemuliaan Tuhan, firman kemuliaan, penderitaan kemuliaan. Dan saudara melihat sekarang ini kita dipenuhi kemuliaan. Gereja Tuhan kemuliaan. Kita masuk dalam kemuliaan. Kita mencari dan mengejar kemuliaan demi kemuliaan, bukan untuk diri kita. Kemuliaan Allah ada pada kita. Sehingga dalam pandemi ini kita anggap sebagai satu momentum. Momentum yaitu apa? Kita mau buat sepertinya saudara, yaitu KKR. Artinya di sini bahwa pandemi ini dibuat pesta rohani. Saudara, pesta rohani. Kita makan materi sebanyak mungkin, kita doa. Ini sama dengan yang kita sebut itu waktu Pentakosta. Hendaklah kamu tinggal diam di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi kuasa Maha Tinggi. Ini bukan 10 hari, bukan Pentakosta. Namun ini saudara sudah 1,5 tahun. Saya yakin bukan hanya kita dipenuhi Roh Kudus, kita diberikan materi, hikmat, disiplin, latihan, persoalan kita dilatih. Ini namanya pesta rohani sekaligus sekolah pandemi, dan kita harus lulus. Dan inilah saudara, ada 1.000 lebih pasukan yang sudah disiapkan di gereja. Sehingga apapun acara gereja yang ada di YouTube, program-program kita di YouTube bukan sekedar tontonan, bukan sekedar info berita, namun itu adalah mimbar. Mimbar, kalau dulu saudara kita ke gereja, mungkin sekarang dengan ada masa kesulitan, gereja datang ke rumah saudara. Mimbarnya bagaimana? Inilah program YouTube ini. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 5, ketika Tuhan membangkitkan siapa? Anak muda yang mati dibangkitkan.
Kenapa dibangkitkan? Dia karena anak muda, generasi muda, anak kepala rumah ibadat. Jadi itu regenerasi dari kepala ibadat kepada anaknya. Anaknya mati, oh tidak bisa. Tuhan bangkitkan dia. Kenapa? Ini harus ada penerusnya. Sehingga Tuhan bangkitkan. Kita lihat dulu firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Sampai di sini dulu ayatnya, biar saja saudara. Nah, di dalam kesulitan tantangan anak muda, banyak yang dipecat, kuliah nggak bisa, bayar nggak bisa, orang tua sakit, kita sakit. Mungkin kita dikurangi jam kerja, cari pekerjaan sulit. Tetapi saudara, itu sama dengan saudara orang yang lagi susah. Tetapi kepala rumah ibadat ini susah, bukan hanya susah, anaknya mati. Sehingga dia waktu jemput Yesus, cepat tolong anakku sakit. Dengan perjalanan, orang berkata, sudah mati, nggak ada gunanya. Jangan menyusahkan Tuhan lagi. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, percayalah. Di tengah-tengah masa pandemi ini, jangan melihat masa pandeminya, tapi lihat kemuliaan Allah. Saudara, anak-anak muda hari ini, saudara, jangan takut dengan pandemi ini. Masa muda di tangan Tuhan. Masa muda ada di tangan Tuhan. Kekayaan dan kehidupan. Dan saudara lihat, umur panjang ada di tangan kanan dan di tangan kirinya. Haleluya. Siapa yang takut akan Tuhan dan rendah hati, upahnya kekayaan, kehormatan, dan panjang umur, kehormatan. Luar biasa, saudara. Hormati orang tuamu, maka panjang umurmu dan usiamu berhasil. Juga dikatakan, cari kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu, maka semua ditambahkan kepadamu. 4 ini aja kita lihat, luar biasa janji Allah. Janjinya luar biasa. Dikatakan kekayaan, dan saudara lihat itu keberhasilan, kehormatan, ada pada Tuhan. Semuanya. Kita disuruh mencari kerajaan surga dan kebenaran terlebih dahulu. Bukan hanya itu, kita diajar untuk hormat kepada orang tua kita. Di Yes ini, di gereja Best, semua orang anak muda harus hormat orang tua. Karena apa? Itu syarat juga dipakai Tuhan. Jangan meniru yang lain. Rohaninya bagus, KKR bagus, pelayanannya bagus, tidak hormat, saudara. Ya, mungkin kita tahu orang tua kita mungkin salah, tapi hormati dulu. Biar kita yang melakukan tugasnya. Jangan orang tua yang melakukan tugasnya. Karena yang dipakai adalah kita. Jangan takut, percaya. Percaya apa? Situasi yang sulit ini, ya, saudara-saudara semua anak muda, percaya, jangan takut. Di depan ada Tuhan yang menopang kita. Tangan kanan, tangan kirinya menunjukkan kekayaan, kehormatan, keberhasilan, dan umur panjang. Luar biasa sekali. Rendah hati, takut Tuhan, gak main-main firman Allah ini. Dan renungkan Taurat siang malam. Maka apa yang kamu perbuat berhasil. Jangan kamu duduk kepada orang-orang yang fasik, orang-orang penipu, orang-orang yang suka ngomong gak karuan. Tetapi hendaklah kamu merenungkan Taurat, hindari pergaulan yang gak bagus. Ciptakan pergaulan ilahi melalui acara ini, melalui Somkomsel, melalui ibadah-ibadah. Saudara, ini waktunya. Tuhan sudah mau datang. Kalau kita lihat, saudara, dengan vaksin atau pandemi ini, dengan vaksin yang banyak berbeda, kita bingung. Ini menunjukkan uji coba saja. Kalau seperti ini dunia bingung, supaya melalui ini semua harus rendah hati, cari Tuhan. Nanti akan muncul lagi, lebih dahsyat lagi, sesuai dengan kitab Wahyu. Tetapi siapa yang ada tanda milik Tuhan di dahi dan di tangannya, dia akan diselamatkan. Ini bukan milik antikris. Itu Wahyu pasal 7 bisa dilihat ayat 34. Wahyu pasal 9 ayat 45 bisa dibaca itu. Bahwa iblis itu meniru-niru, dia pakai tanda chip di tangan supaya nggak bisa jual beli. Iya, nggak bisa jual beli saja. Tetapi Tuhan juga ngasih di sini-sini, saudara. Supaya apa? Supaya diluputkan dari, saudara, hukuman yang tiba-tiba ada orang sakit menderita. 6 bulan tidak ada obatnya, ingin mati nggak mati. Tetapi siapa yang ada milik Tuhan di dahi dan tangannya, diluputkan. Sehingga antikris mulai niru,
Dia pakai cara itu supaya orang bingung, supaya jangan pakai tanda ini, tanda itu yang diomong cuma di tangan, di dahi milik setan. Bukan, tubuh ini milik Tuhan, seluruh dunia ini milik Tuhan. Hati ini milik Tuhan, saudara. Jadi iblis boleh niru-niru, tapi kita tetap di gereja. Contoh, kita ke gereja melayani. Setan buat gereja setan. Ketika ada gereja setan, apa kita nggak ke gereja? Kita harus ke gereja. Cuma jangan gereja setan. Gitu loh. Nah, iblis juga sama. Kita ada tanda. Setan bikin tanda. Ya tetap aja tanda, tapi tanda milik Tuhan. Haleluya. Kita lihat terus ayatnya. Bangkit anak muda. Semangat. Ini regenerasi. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut dan percaya saja. Terus, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Terus, 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Ada kematian. Ada kematian di tempat itu. Karena Yesus tidak ada di sana, ada kematian. Kematian namanya masa depan, kematian pengharapan, kematian semangat, kematian rohani, saudara, kematian apalagi iman kita, kematian belas kasihan, kematian kesetiaan, kematian ketaatan, kematian kerendahan hati. Saudara. Sudah mulai kematian menghormati orang tua muncul. Tapi ketika Yesus datang, mereka menangis akan ada yang mati. Sudah mereka tidak mampu lagi. Itulah dunia sekarang, saudara. Ini terjadi di zaman dulu. Nah, saudara, ternyata kalau kita melihat, Yesus tetap tidak menghiraukan mereka. Tetap datang. Persoalan bagimu sulit, persoalan bagimu tidak mungkin. Ya, aku tetap datang. Kenapa? Karena bagi Tuhan semuanya mungkin. Sudah terlambat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ikuti Tuhan, maka semuanya mungkin. Ikuti Tuhan, tidak ada kata terlambat. Mungkin bukan duniawi, mungkin bukan pesta pora, mungkin bukan sombong-sombongan, mungkin bukan saudara kita mau hidup secara ya mewah, bagian mewah. Bukan itu. Kalau itu ada silakan. Tapi saudara, yang dikatakan itu adalah sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan berdampak. Haleluya, puji Tuhan anak muda. Dengar ini, ayo bangkitkan, kamu punya masa depan. Dan percayalah, saya saja begini, dan pandemi saya anggap momentum. Sehingga saya mulai dalam kesulitan ini, saya mulai kerja. Dan saya lihat dapat visi, anak-anak muda akan dipakai. Sesuai visi yang Tuhan berikan pada saya. Ribuan anak muda akan dipakai Tuhan. Ribuan mereka akan diberkati. Itu saya dapat visi saja. Ketika tahun 2006 saya buka gereja, saya pergi ke Guangzhou karena saya tinggal di Singapura. Saya buka pertama di Singapura bulan Januari tanggal 15 2006. Kemudian saya bulan 6 ya 2006 Tuhan memberikan. Akhirnya saya juga ke Shanghai, ke Shenzhen. Akhirnya saya dari situ dikasih mimpi, yaitu apa saudara? Saya melihat ribuan anak muda. Tuhan berkata, angkat tanganmu, berkati mereka, doakan mereka. Mereka akan kupakai untuk menjadi hambaku yang terakhir. Mereka akan dipakai luar biasa di gereja ini, sesuai dengan ajaran kembali kepada ajaran Yesus dan karakter Kristus, misi pemuritan, juga regenerasi dan diakonia. Saya tumpang tangan, luar biasa. Tuhan lawat mereka, saudara. Dan kemudian saya melihat mereka juga yang sama, saudara. Tuhan berkata, angkat tanganmu, berkati mereka. Saya berkati. Wah, itu urapan hadirat kuasa Tuhan turun. Cahaya kemuliaan Tuhan melibas mereka semuanya. Nggak ada yang roboh, tapi dilipas dengan cahaya kemuliaan. Dan kemudian Tuhan berkata, mereka akan kuberkati. Karena mereka akan dipakai menjadi berkat di gereja. Dipakai untuk melayani. Mereka punya hati kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan itu terjadi. Dan sampai hari ini sudah ada 500-600 anak muda yang ada, saudara. Dan saya yakin ini mendekati ribuan. Kalau 1000 terus dipakai 1000 nggak mungkin. Ini berarti ribuan. Ribuan berarti di atas 2, 3, 4 ribu lah. Yang mungkin dipakai 1, 2 ribu, 3 ribu mungkin. Jadi disinilah ayo anak muda. Sekarang kamu dapat visi yang jelas.
Bahwa Tuhan berkehendak, bukan kita mau. Tuhan, aku mau dipakai, aku mau diberkati. Belum tentu juga, kamu kerja keras dong. Hasilnya belum tentu bagus. Tapi ini Tuhan berkehendak. Tuhan suruh memberkati, berarti Tuhan ingin memberkati. Tinggal masuk hati sungguh-sungguh, giat, rajin, rendah hati, takut Tuhan. Sudah, itu pasti terjadi. Tapi persoalannya satu. Ketika diberkati, ketika dipakai Tuhan khotbah, sombong, mudah tersinggung, kecewa. Nah, ini bahaya. Tergoda lingkungan, bukan buat lingkungan yang bagus, masuk ke lingkungan yang buruk, tergoda. Mungkin karena pacar hilang. Begitu kawin, nggak sevisi, habis saudara. Nah, berarti saudara dipanggil nggak dipilih. Ya mungkin saudara bisa tetap dipakai Tuhan, tetapi bukan dalam visi yang jelas yang saya terima itu. Ya mungkin visi orang lain itu bagus juga. Tapi saya tidak bicara mereka, saya bicara apa yang saya dapat. Bukan berarti merendahkan mereka, tidak saudara. Tapi ini bicara kita sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Tetap percaya, semangat. Jangan takut, percaya saja. Kita lihat terus ayatnya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Sampai di sini dulu. Kalau orang mati dianggap tidur, masalahmu, penyakitmu dianggap apa sama Tuhan? Kalau orang mati dianggap tidur, terus penyakitmu, masalahmu dianggap apa sama Tuhan? Kecil sekali, bukan kecil, hampir nggak ada. Loh Pak, besar Pak. Yang besar kan kamu sendiri karena kamu nggak punya iman. Ya tapi berat Pak, berat karena kamu nggak punya pengharapan. Ya Pak, rasanya kita nggak mampu karena kita tidak melekat kepada Tuhan. Karena kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, kita dengar berita, kita lihat mata kita di dunia, kita lupa melihat mata kita di firman, kita lupa untuk mendengar berita firman Allah. Berita dunia menggoncangkan, berita firman menguatkan. Mata dunia untuk melihat itu menggoda dan merusak, membuat kita takut. Mata melihat firman kemuliaan Tuhan membuat kita menjadi kuat. Contohnya Daud. Dia melihat Goliat itu, saudara, besar sekali. Tapi dia sejajarkan dengan Allah. Oh, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kecil. Ketika dia, oh gede juga nih. Gitu loh. Tapi sama Tuhan, oh nggak ada apa-apa. Dia bilang apa? Dulu aku masih muda dulu, nggak bawa pedang, nggak apa. Itu singa beruang. Aku bunuh, aku pukul, aku robek. Gitu loh. Sekarang ini engkongnya singa, engkongnya beruang datang. Aku juga sudah tumbuh dalam nama Yesus. Nggak usah menyentuh, nggak usah tang-teng dari jauh, saudara. Nah, ambil 5 batu, diputar-putar, dilemparkan. Kenapa 5 batu? Karena dia pikir, kalau 1 batu saya lempar tidak kena, ada batu kedua. Dia punya hikmat. Batu kedua tidak kena, batu ketiga. Batu ketiga nggak kena, batu keempat. Batu keempat nggak kena, masih ada kelima. Itu hikmat, ada cadangan. Batu kelima tidak kena, lari. Itu anak muda di luar base itu. Itu anak muda di luar base itu. Nah, kita nggak bisa, kita yakin pasti kena. Haleluya. Kalau orang mati, saudara, orang sakit, anak-anak muda, pacar, aduh nggak usah ngomong deh. Hari ini nggak jadi di sini, Tuhan siapin bagus dong. Gitu loh. Kadang-kadang kita seperti itu, saya juga sama. Kenapa saya masih muda ini, punya toko, punya duit, banyak cewek datang, kok nggak punya hati, rasanya gini sukar, rasanya gini susah, kok aneh sendiri. Tuhan kasih yang terbaik. Terbaik, saudara. Jadi jangan mudah-mudah hatimu dibuka, karena itu milik Tuhan. Minta izin sama Tuhan. Kuncinya ada di Tuhan. Jangan sembarangan gampang tergoda seperti saudara Simpson dan Delila. Tergoda. Telingamu tutup. Fokus kesempatan. Seumur hidupmu hanya 1 kali ini kesempatan. Dipakai Tuhan. Haleluya, kita lihat terus ayatnya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ya terus, tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum. Yang berkata, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Semua orang menertawakan Yesus. Ya, saudara, kita biarkan ayat ini dulu.
Saudara kita dengarkan ini firman luar biasa. Nah, semua orang menertawakan Yesus. Tapi Yesus tetap berjalan. Yesus tetap sesuai dengan panggilan kuasanya. Ketika kita melayani, orang tertawa. Waduh, sekolah S1, S2 kok mau jadi pelayan Tuhan. Wah, nggak salah ya, gerejanya kecil. Nggak salah ya, orang miskin dilayani. Nggak salah ya, misi ke daerah buat apa? Kasih duit. Kenapa misi ke daerah sana? Di lingkungan kampung kita ada orang pergi dilayani. Saudara, beda sosial, beda misi. Beda kunjungan, beda misi. Kunjungan, saudara, besuk, sosial, sama misi itu beda. Misi itu ada di dalam semuanya. Kalau besuk, kunjungan, doakan tuh beda lagi. Nah, beda-beda. Semua orang menertawakan saya. Oh, Pak Fengki, mulai kerja. Umur berapa tuh saya waktu itu? Tahun 85, 87 saya sudah melayani. Aduh, nggak salah. Papa mama saya, aduh kok gini. Kakak saya tuh, aduh kok gini. Saudara tahu. Ternyata hari ini, saudara, semua saudara saya menjadi pelayan Tuhan. Walaupun nggak 100%. Tetapi saya bahagia, saya menemukan, untung saya jadi pelayan Tuhan. Kalau enggak, saya mungkin jadi pendekar. Mungkin jadi pengusaha. Iya kalau sukses, kalau enggak. Inilah dipakai Tuhan luar biasa. Sebentar lagi, saudara, kita melihat kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang. Mungkin 10, mungkin 15 tahun lagi. Mungkin 20 tahun, mungkin nggak sampai. Dengan situasi seperti ini. Ya, apalagi dengan masa pandemi, bisa saja orang tiba-tiba mati. Tetapi saudara, orang menertawakan kita. Visinya kok gitu, nggak masuk akal. Saudara, dulu waktu saya melayani di Persekutuan Internasional para pengusaha, dikasih visi untuk ngomongkan terus. Yaitu ketika mereka melihat orang-orang di dunia angkat lesu semuanya. Kemudian pendiri itu dapat visi, angkat tangan berkati mereka. Waktu kemudian dilihatkan lagi dunianya, mereka angkat tangan diberkati. Makanya saya melayani para pengusaha sebelum buka gereja. Orang-orang susah, yang nggak punya duit, kerja susah, bangkrut, rugi. Wah, sekarang jadi pelayan Tuhan, banyak diberkati, tapi banyak juga yang masih sulit dikit gitu. Tapi lebih baik lah. Tapi itu aneh, begitu saya tahun 2006 buka gereja, visi itu diberikan saya. Angkat tanganmu, berkati mereka. Yaitu ribuan anak muda. Dan itu pasti terjadi. Karena saya sekarang melihat ajak saudara, sejak tahun 99, saya melayani organisasi itu sampai tahun 2003. Itu ribuan anak muda, ribuan pengusaha yang bangkrut, susah, apalagi habis kena krismon. Bukan krismon lagi, krisis total, saudara. Itu mereka bangkit jadi orang-orang besar. Apalagi di gereja, tempat rumah Tuhan. Oleh sebab itu kita terus baca ayatnya tadi. Ayat yang 41. Nah, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, masih muda. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Mengapa anak ini dibangkitkan? Mengapa sudah mati? Yesus berkata, enggak, ayo jalan terus. Orang lain berkata, sudah mati percuma, jalan terus. Kepala orang ibadat tidak minta lagi, terus guru jalan terus. Enggak. Juga bimbang. Tapi Yesus tetap suruh jalan terus. Jalan terus. Kenapa? Karena itu adalah generasi muda. Umur 12 tahun. Sehingga Yesus berkata, talitakum. Artinya, hai anak muda, bangunlah. Sebab itu hari ini, saudara, Yesus katakan juga kepadamu, hai anak muda, bangunlah. Yesus katakan kepada saudara dan saya, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangun. Anak muda itu langsung bangun, dan saudara akan bangun. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati anak muda, semua dimanapun berada. Supaya mereka menangkap visi ini. Mereka berjalan. Mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Lebih daripada yang lain. Di dalam nama Yesus memberkati orang tua, keluarga, pekerjaan, studi mereka, kesehatan mereka. Bahkan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah.
tapi menjaga hati sukar. Jangan menerima berkat dengan tangan terangkat, seakan-akan kita tidak yakin. Ketika kita mengangkat tangan, lupa hati dijaga, berkat diterima, hatinya hancur. Saudara, tergoda. Oleh sebab itu, kalau Tuhan memberkati, pasti kita dapat. Kalau Tuhan membuka pintu, pasti pintu terbuka. Oleh sebab itu, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang sudah mati bangkit naik surga akan menjemput kita. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Masa depanmu di depan. Pengharapanmu ada pasti. Visi jelas. Tinggal kita mau melangkah atau mundur. Tuhan Yesus memberkati.